Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah syukri wa amru billahi liqiyami bi amri. Salatu wa salaman ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, segenap panitia, baik itu BKM Masjid ataupun dari Lajis Al-Qomar yang selalu membersamai kita di masjid yang sama kita cintai ini. Kemudian ada Ustadz Arif yang juga turut hadir. Kemudian yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, para tuan-tuan guru kita, alim utama, tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, ini paling penting di setiap acara Pak Bu. Tapi banyak kadang kalau kata sambutan ini pernah disebutkan. Siapa itu Ustaz yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah? Abang yang jaga sound system. Mana sound system? Di belakang ya, ada di kita. Ini kalau dimatikan abang itu sound systemnya gawat atau yang ceramah nih Pak. Makanya kita doakan yang jaga sound system di situ, mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nanti masuk surga saat speaker-speakernya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama kami sayangi dan yang sama kami cintai, ada anak-anak dari pesantren, santri-santri, ini para penerus agama ini, ya, calon-calon ulama ini semuanya. Kemudian yang sama kami banggakan, kami cintai juga anak-anak kami yang tak bisa diam. Kita recok aja nih Bapak, saya balik ke belakang. Jadi mungkin ya, itu sanksiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya, insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Kau bentak-bentak deh, ceng aja kayak gini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin aku Bang Eko, tadi begitu turun dari mobil kan jalan aku kemari, kan melewati mama-mama, aku tengok mama-mama itu nengok matanya, nengok aku semua. Aku pun yakin mama ini pasti batin dalam hati, ustadznya kok muda kali ya, udah bukan ganteng gak itu. Baru dengar video udah ada yang bilang, kakak udah ganteng kayak Lee Mineral pula. Kenapa? Ada manis-manisnya. Itu ada di Mineral. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi segera perkenalan Bapak Ibu. Apa itu Ustaz? Takutnya jumpa di jalan nggak tahu nama, jadi kita kenalan. Ustaz, nama Ustaz asli siapa? Enggak, pelajaran benar ya? Itu di bawah. Kalau di flyer yang di share di Facebook banyak ya. Nama aku asli Bapak Ibu Fahmi Arif Salju. Ustaz ada saljunya, ada Pak. Jadi bilang sama Ustaz Arif tadi, Ustaz, salju ini apa? Musik dari dulu sampai sekarang, nama bapak sama nama mama dikasihkan ke nama anak. Jadi salju ini singkatan dari nama bapakmu sama nama mamaku Pak. Ada juga model orang tua hari ini ngeri. Kenapa gitu Ustaz? Sok ngambil nama anak dari Quran tapi nggak tahu artinya. Ini gigi aja gue tengok. Tentang tiap hari ikut pengajian, bolak-balik sisi dari Quran tapi nggak tahu artinya. Pernah mama-mama hamil 2
orang ini jamaah tuh udah sampai tempat pengajian baru cerita, baru ketahuan. Dua-duanya hamil sambil jalan ke tempat ngaji, orang tuh tanya-tanyaan rupanya di jalan. Apa katanya? Kak, nanti kalau anak kakak lahir siapa namanya? Oh, kalau aku dalam Quran lah. Ya siapa kak? Oh, nanti nama anakku Rahman. Loh, tak ada dalam Quran Rahman. Ah, mana itu surah Ar-Rahman? Oh ya kak, ya iya. Ditanya balik yang nanya ini tadi. Kak, nanti kan kalau anakku lahir tak kasih nama Rahman. Dan anak kakak siapa? Ya aku ya pokoknya ya dalam Quran juga lah. Mana mau kalah sama kakak. Iya siapa namanya kak? Ya nanti nama anakku ini Tony. Loh, kak siapa kak? Tony. Loh, ada dalam Quran Tony kak? Ada? Mana kak? Itu a'udzubillahi minasyaitonir. Terakhir betul apa itu jadi doa besar anaknya jadi ninja sawit di segiru-giru. Hati-hati kalau ngasih nama anak. Karena nama anak itu doa mbak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi itu Ustaz. Jadi kalau hari ini kita ngasih nama anak dari Quran, tengok artinya boleh. Bukan nggak cantik-cantik ngambil nama anak dari Quran. Contoh Bapak Ibu misal kita ditanya, kak, ya kakak kan sering ikut pengajian di itu Masjid Al-Qamar. Jadi kenapa? Ada banyak lagi muka kakak ya, jangan lancip kali menurut Bapak Ibu. Loh, kenapa rupanya kak? Pengajian pun tidur juga kadang-kadang. Enggak, jadi kau ngapain? Enggak kak, ini kan aku besok bulan depan mau lahir. Loh, tapi baru berapa bulan? Bulan depan lahiran. Ini insya Allah anakku semalam kamu SD perempuan. Siapalah namanya kira-kira? Kalau kita ditanya orang nama anaknya perempuan atau kita punya anak lagi, dia nanti punya adik baru lagi. Adik baru. Nanti kasih nama anak kalau perempuan ambil dari surah Al-Waqiah. Apa itu Ustaz kalimatnya? Wa hurun 'ain. Di ayat lain ada. Wa hurun maqsuratun fil khiyam. Hur, ya. Kalau disebutkan kepada nama jadi apa itu Ustaz? Kalau dia perempuan kasih namanya Haula. Haula ini Bapak Ibu dari segi panggilan bagus artinya juga mantap. Haula ini apa artinya Ustaz? Haula ini Bapak Ibu artinya seorang anak perempuan yang insya Allah menjadi bidadari surga. Alhamdulillah. Kalau laki-laki siapa Ustaz? Contoh lagi dalam surah Al-Isra ayat tentang sholat tahajud. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafil. Ada kalimat nafil Allah sebutkan di situ. Jadi kalau punya anak Bapak Ibu kasih namanya Muhammad Nafil. Nafil itu sama dengan kalau Bapak Ibu pernah dengar anak namanya Naufal, timbangan hurufnya Nurul Arabiahnya sama. Nafil Naufal sama. Artinya apa itu? Nafil itu artinya seorang anak laki-laki yang gemar melaksanakan amalan sunnah. Alhamdulillah. Jadi kalau dia Muhammad Nafil artinya apa itu Ustaz? Muhammad itu artinya seorang laki-laki yang terpuji. Dia terpuji karena amalan sunnah yang dia kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau punya adik kasih namanya Muhammad Nafil. Panggilannya siapa? Upil. Pil ini. Apa maknanya nih? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua apa itu Ustaz? Ini fatal memberikan nama anak begini. Apa itu Ustaz? Tak baik kita orang Islam nih Pak memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir. Bapak Ibu nanti
boleh datang ke perpustakaan umum, cari buku di bab ilmu pengetahuan sosial. Di bawahnya itu cari buku, nama bukunya Ensiklopedia Peradaban Manusia, digarang oleh dua orang Prancis yang bernama pertama Pauline Gendel dan Albert Hilton. Apa kata mereka? Bahwa bulan-bulan Masehi itu namanya diambil dari nama dewa di zaman Yunani kuno. Artinya apa? Kalau kita memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi, mereka contohkan di dalam itu Bapak Ibu, Januari itu diambil dari kata Janus. Janus itu artinya dewa matahari. Apalagi Ustaz, Juli diambil dari kata Julius, artinya dewa api. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir, berarti memberikan nama dewa kepada anak kita. Na'udzubillah ini. Tapi itu dari dulu sampai sekarang musim. Lahir anaknya Februari, dikasih nama anak Edrianti. Lahir anaknya Maret, Mariati, Mariana. Apalagi Meklana, Mariono. Lahir anaknya April, Aprilianti, betul? Betul. Lahir anaknya bulan 5, Mei, kasih nama anak Meme. Filipin, lahirnya bulan 5 itu. Angguk-angguk bulan deh. Apalagi itu Ustaz? Lahir anaknya November, kasih nama anak Nopi. Desember kasih nama anak Desi. 12 anaknya Pak Bu, dari mulai si Januar sampai si Desi ada juga. Memang ada untungnya, cuman Ustaz, kalau anaknya ada 12, dari mulai si Januar sampai si Desi ada, itu mamanya manggil anaknya makan cuma satu kali aja. Apa kata mamanya? Kalender. Apa mak? Mangan. Datang dari mulai si Januar sampai si Desi. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ngambil nama Islam itu yang nama Islamilah. Tapi memang kita orang Islam itu kayak gitu, sudah qadarullah Pak. Apa kata Allah dalam Quran? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Islam itu, apa itu Ustaz? Kerap kali digiring bagaimana agama mereka tetap Islam, tapi budaya dan kebiasaan mereka itu dalam kehidupan sehari-hari ala kebarat-baratan tetap. Makanya banyak sekali kadang budaya yang sebenarnya nggak ada dalam kita, tapi tiba-tiba kita ikutkan dalam agama kita, Pak. Contoh apa itu Ustaz? Budaya ulang tahun. Hati-hati nih. Ustaz, ulang tahun nggak boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nabi itu Pak Bu ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa puasa hari Senin? Hadis Nabi ini Bapak Ibu boleh cek nanti dalam kitab Muhtarul Hadis karya Sayyid Al-Hashimi. Saya kalau ngomong insya Allah Pak Bu sampai akhir nanti selalu berdasar, nggak pernah nggak berdasar. Apa kata sahabat? Apa kata Nabi waktu itu? Ya Rasul, kenapa puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Ya Maulid, kata Nabi. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka ketika aku puasa hari Senin, aku ingin mengenang hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ulang tahunnya boleh, cuman kadang-kadang cara kita yang salah. Tengok anak kita sekarang, udah ulang tahun, apa permintaannya Pak? Mak, apa nak? Ulang tahun Mak, ulang tahun. Ulang tahun Mak, ulang tahun. Jadi apa nak sama kau? Beli bolu lah nak, beli bolu Mak ya, beli bolu. Bolu nanti bulan Mak, bolu yang bulan, Doraemon Mak ya, Doraemon. Berapa nak? 2 Mak, 2, 3. Doraemon 3 Mak ya, beli bolu. Bolu. Dah? Lagi itu aja nak? Ya, satu lagi Mak ya, nanti yang petak dari bulan, yang petak lagi Mak ya. Itu yang pongbok Mak ya, pongbok. Kita yang sayang sama anak, kita belikanlah Pak Bu kamplas. Begitu sampai di sana Pak Bu, kita bawalah bolu itu sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipasang sama anak kita lilin Pak Bu. Dari pasangnya lilin sama kawan-kawannya dia nyanyi Pak Bu, apa katanya? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya.
Ditiup. Ditiup lah sama anak kita lilinnya Pak. Lah ini ngaji loh, jangan ketawa-ketawa aja dapat. Hah? Ditiup sama anak kita lilinnya Pak. Dan tiup, apa kata kawan-kawannya? Ayo doa, minta cita-citamu, minta doamu. Pakku, setelah kita tiup lilin, setelah tak lama kita tiup lilin, kita berdoa di depan itu. Tanpa kita sadari, anak-anak kita Bapak Ibu digiring seperti agama Majusi, berdoa, meminta dan berharap di depan api. Nauzubillah min dzalik. Jadi hari ini jamaah sekitar Masjid Al-Qamar Hafiz Ustaz, kalau ngadakan acara ulang tahun jangan tiup-tiup le. Jangan tiup-tiup le. Jangan tiup-tiup le. Jangan tiup-tiup lilin. Tiup-tiup lilin itu udah tahu itu enggak boleh, berdosa. Nanti mati masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Lilin angkanya boleh Ustaz? Boleh. Jadi kalau lilin angka itu kan enak. Supaya apa itu Ustaz? Nandakan berapa tahun dia yang ulang tahun itu. Yang nggak boleh hidupkan lilin itu yang ditiup, itu yang nggak boleh. Lilin angkanya beli nggak apa-apa. Kalau anak sekarang enak Pak, ulang tahun nggak ada lilin angka. Aku dulu yang tahun nggak ada lilin angka. Jadi gimana Ustaz? Masa aku dulu SD teringat kali aku Pak Bu, berapa ulang tahun umurnya waktu itu segitulah lilin yang didatang. Maka pernah kejadian apa itu Ustaz? Kelas 5 SD Pak Bu, aku diundang sama kawan. Sekelas kami diundang. Ulang tahun di umurnya 10 tahun. Jadi apa itu Ustaz? Ya sekolah dileter lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Kejadian besoknya apa itu Ustaz? Neneknya pula yang ulang tahun. Berapa Ustaz? 81. 81 lah lilin dileter. Nenek-nenek 81 tahun suruh niup 81 lilin. Apa kata cucunya? Ayo nek nyanyi nek. Cucunya pun lancip kali udah coba. Ayo nek nyanyi nek. Neneknya udah nggak sanggup lagi, dipaksakan juga. Lilin jaga mati. Aku udah mau mati. Terakhir apa itu Ustaz? Terakhir Pak Bu mohon maaf. Apa itu Ustaz? Lilin gak mati, nenek itu pula yang mati. Kajian kali ini lagu nenek 81 tahun disuruh hidup lilin 81. Besar dulu bener nenek. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tiup-tiup lilin. Jadi kalau balik ke nama aku tadi Pak Bu Fahmi Arif Salju, nanti kalian Bapak Ibu kalau punya Facebook ya, nanti cari Facebook aku Fahmi Arif S ya. Kalau anak-anak muda, anak-anak lajang, anak gadis boleh berteman di Instagram yang namanya artis Facebook cepat habis. Jadi kalau di Instagram kan mau berapa puluh ribu pun gak apa-apa. Nama Instagram aku Fahmi Arif Salju 26. Ulangi, Fahmi Arif Salju 26. Follow ya. Nambah followers sebelumnya. Jadi Salju itu apa Ustaz? Fahmi Arif Salju. Sal itu bapakku Salnya Saleh. Junya itu nama mamaku. Junya itu Juni. Leci. Mama ini jadi nomor 1. Jadi kalau disatukan cocok. Apa nih Ustaz? Fahmi Arif Salju, Fahmi Arif anak dari pasangan Saleh dan Jurini. Cocok? Betul? Ya kalau cocok betul nggak masalah. Ini kadang bapak Tutiman, mama Yulia, ngasih nama anak Tuyul. Sallallahu
wasallam. Satu lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau cerita tentang Nabi Muhammad Pak, wah luar biasa. Nur Nabi itu luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ini Bapak Ibu, ini belum cerita tentang Isra wal Mi'raj, kita cerita tentang Nabinya dulu yang kita peringati perjalanannya hari ini. Apa itu Ustaz? Ada nanti Bapak Ibu, nama kitabnya Wasailur Rusul yang dikarang Imam Yusuf An-Nabhani. Ada lagi satu kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah At-Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh At-Tirmidzi. Dalam kitab itu Bapak Ibu menjelaskan tentang ciri fisik Nabi Muhammad, tapi tidak boleh digambarkan dalam sesuatu. Luar biasa Ustaz, Nabi Muhammad itu Pak, bayangkannya saja, aku kadang-kadang kalau udah baca itu nangis Pak. Kenapa? Membayangkan Nabi Muhammad itu saja Bapak Ibu sudah merupakan kebahagiaan besar dalam hidup kita. Dia punya badan Nabi aktual, badan tinggi badan Nabi. Kemudian apa lagi Ustaz? Kulit Nabi Muhammad ini abiyat di amhadil abiyat. Kulit Nabi Muhammad ini Bapak Ibu nggak macam kita. Kulit Nabi cuma Ustaz, putih. Putihnya itu putih sedang, nggak putih pucat. Kata para sahabat, saking Yaman udah di atas, ajak Mama ini sebentar lagi air dari laut naik ke daratan. Maka dalam Islam itu tsunami pertama kali zaman Nabi Nuh, bukan di Aceh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Samham Yaman udah di atas, ayo ajak Mama kata udah ya siapkan. Apa kata Nabi Nuh? Katakan sebagai anak durhaka waktu itu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Air yang kau bilang akan naik dari laut ke daratan, tidak akan pernah mungkin air laut naik ke daratan. Biar sama Yaman di atas, tinggalkan aku sama Mama di sini. Air yang kau bilang naik dari laut ke daratan, tidak akan pernah mungkin air laut naik ke daratan. Akhirnya Papa kan berserta ibunya tenggelam pada saat itu juga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ahmad anak Nabi Nuh 3 taat sama Nabi Nuh, 1 tidak mau taat sama Nabi Nuh? Kan ini dalam sejarah Bapak Ibu dia anak paling kecil. Dari kecil dia yang berbibi umi. Apa itu Ustaz? Dekat dia sama ibunya, sering ibunya itu menjelekkan, menceritakan aib suaminya di depan anak sendiri. Akhirnya apa itu Ustaz? Besarkan terbiasa jelek tentang ayahnya, kan pun benci sama ayah kandungnya sendiri. Makanya haram hukumnya menceritakan aib suami, menjelekkan suami di depan anak sendiri. Kalau tetap dijelekkan, siap-siap nanti bunda dapat anak kita nanti besar dia benci dia sama ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi. Maka solusinya istighfaru bil uyubil khalqi. Tutup aibnya, jangan bukakan sama orang lain. Jadi kalau ditanya anak, bilang yang bagus-bagus tentang kami ayahnya. Ma, ya. Ada yang mau nanya loh, Ma. Kamu nanya apa? Bapak kayak mana, Nak? Baik. Bapakmu baik. Baik kali, Mak ya. Bapakmu baik. Baik kali, Mak. Baik. Bapakmu paling baik kali. Mama kau nangis, Mak, saking baiknya. Bilang yang baik-baik. Atau kadang-kadang ditanya sama tetangga, apa itu Kak? Aku tengok abang tadi lewat Kak. Jadi kenapa abang udah pulang Kak ya? Alah kamu kayak gitunya, kadang di laut, kadang di darat, kadang di darat. Iya, lain model abang Kak ya? Iya. Kenapa abang kayak mana sama kakak Kak? Baik Kak. Baik, abang kok baik. Baik kali Kak, ya baik, abang kok baik. Abang mau mukul kakak di rumah Kak? Nggak pernah mau mukul gitu. Nampar kakak Kak? Nggak pernah mau nampar gitu. Pijak kakak Kak, sering kalau itu.
nampar mukul gak pijat sering. Wah, aku dari malaikatku cekekkan duluan lakinya itu duluan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi Nabi Muhammad mencontohkan keharmonisan sama kita. Pak, Bu, mohon maaf, sampai sekarang aku aktif isi ceramah di Bukit Putri Hijau, rumah sakit tentara depan Samsat Medan, Pak. Itu mohon maaf, pernah ini itu setiap Kamis pada zuhur itu. Pernah kejadian istri bawa lakinya udah sakit stroke. Tahu lah Bunda, kalau orang, maaf sekali, kalau udah sakit stroke itu ngomong udah gak jelas lagi. Yang dorong istrinya, tiba-tiba ngomong ini lakinya ini sama bininya. Apa kata lakinya? Apa kata bininya waktu itu? Ngomong nggak jelas nggak dengar. Dulu waktu masih sehat kasar. Apa yang tak tangkap Pak? Dulu waktu masih sehat kasar. Ini jadi pelajaran tamparan sama aku khususnya waktu itu. Kenapa gitu Ustaz? Mohon maaf Pak. Sekarang kita ini sehat walafiat tak bilang. Sekarang kaki kita ini jalan bisa kemana-mana. Ngomong mulut kita ini masih bisa Pak. Tangan kita ini masih bisa gerak. Mata kita ini masih bisa awas untuk tengok Pak. Tapi ada kalanya apa itu Ustaz? Suatu hari nanti badan kita ini tak lelah lumpuh, gak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah. Makan juga harus sudah disuapin. Mau tinggal sama anak, maaf takut jadi benalu pada saat itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Kalau Bapak kita selama hari ini sayang sama istri, betul-betul menunjukkan cinta sama istri, betul-betul lemah lembut sama istri, mohon maaf apa itu Ustaz? Ketika badan kita lelah lumpuh gak bisa apa-apa, insya Allah ibu-ibu ini, istri ini mau ngurusi kita, betul Bu? Kuat kali. Kayaknya dendam kali. Sama ibu pun jangan sok paten tak bilang. Ya, apa itu? Mohon maaf, sekarang itu bisa riset kemana-mana, bisa belanja kemana-mana, bisa jalan kemana-mana. Tapi ada kalanya badan kita ini lelah lumpuh gak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah, makan juga harus sudah disuapin. Sama mau tinggal sama anak takut jadi benalu. Ya kalau nanti mantu terima kita, mohon maaf, kalau selama hari ini ibu tunjukkan hormat sama suami, kalau selama hari ini mohon maaf ibu tunjukkan memang sayang dan cinta melayani suami, ikhlas ridho karena Allah, maka ketika ibu nanti badannya lelah lumpuh gak bisa apa-apa, insya Allah kami semua suami ini akan mau ngurusi ibu, betul Pak? Sikit pula yang jawab. Mati lah ibu semua, sakit sehari mati. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita betapa luar biasanya rumah tangga Nabi, sehingga ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad begitu terasa kesedihannya. Kemudian yang kedua, apa itu Ustaz? Hikmah dari Isra Mi'raj Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu turun bawa satu perintah, namanya apa Ustaz? Sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat ini luar biasa. Apa dalam sebuah lagu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup setahun kalau tak apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya. Kita itu Bapak Ibu belum lagi sholat, jalan saja kata Nabi itu udah pahala luar biasa. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Tambaul Ghafirin. Apa itu Ustaz? Kau belum sholat aja kata Nabi, masih langkah kaki menuju sholat itu dihitung sedekah. Kata Nabi apa? Kullu khutwatin minas sholati sedekah. Setiap langkah kaki menuju sholat itu dihitung sedekah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau rumah Bapak Ibu dari Al-Qamar ini berapa Ustaz? 50 meter. 1 meter itu 2 langkah. Maka setiap langkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa artinya Ustaz? Kalau 50 meter 50 kali 2 sama dengan 100. Biji sudah dapat 100 pahala. Dan 100 pahala itu kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu
falahu asyru amsalihah. Satu kali kau buat kebaikan, 10 Allah lipat gandakan. 100 kali 10, tinggi sudah dapat 1000 pahala Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ulang lagi nanti dapat 1000 lagi. PP berarti dapat 2000. Artinya apa? Makin jauh rumah Bapak Ibu dari masjid, makin langkahkan kaki makin banyak pulanglah pahalanya. Alhamdulillah. Itulah luar biasanya Allah Pak, kasih kebaikan sama kita. Makanya makin jauh rumah dari Al-Qamar, makin syukur banyak langkah kaki Pak. Jangan mentang dibilang Nabi kayak gitu, besok waktu mau ke Al-Qamar, muter waktu dari Amplas sama Hendar. Dari apa lagi? Dari kayu besar. Wah lo, tapi Al-Qamar Wak dekat sini ya. Makin banyak langkah, banyak pahala. Siapa yang bilang Wak ada tempat pengajian kami tadi malam? Loh, siapa ustaznya Wak? Enggak kenal aku, ada gila-gilanya. Aku pula digila-gila kan Wak, itu coba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang kalau datang ke masjid Pak Bu punya singkatan. Wah, apa itu Ustaz? Ada model orang PSMS, apa itu Ustaz? Persatuan Sholat Maghrib saja. Cuma maghrib aja dari masjid Pak Bu. Ada juga Persija, apa ini Ustaz? Persatuan Sholat Jumat aja. Jumat aja batang ibu nampak waktu masjid. Nah, ada yang mana Ustaz? Mana PSDS? Apa ini Ustaz? Persatuan Sholat 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha, itu aja batang ibunya nampak masjid. Lain ada lagi. Yang mana Ustaz? Ini yang terakhir Pak. Nggak pernah mau sholat jamaah ke masjid, begitu datang dia ke masjid, waktu pula yang disolatkan. Paling muka gue cuma kelek. Biji gala kadang-kadang. Itulah, nggak pernah ke masjid, datang masjid disolatkan. Nauzubillah min dzalik. Padahal ya Bapak Ibu, khususnya bagi laki-laki, memakmurkan masjid, sholat berjamaah tak bilang, oh syariat yang paling banyak syariat ibadah di masjid itu laki-laki Pak. Belum lagi nanti apa itu Ustaz? Begitu datang masuk ke masjid memandangkan azan, Pak, aduh, luar biasa kali orang yang sering memandangkan azan tak bilang. Makanya aneh kalau ada orang yang apa itu Ustaz? Yang sanggup menyamakan kumandang azan dengan gonggongan anjing. Nauzubillah min dzalik. Wah, luar biasa terkutuknya manusia itu Pak. Satu Indonesia, satu Muslim Indonesia dia sakiti, doanya jelek. Wallahu a'lam matinya nanti bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga-mudahan kita tak sanggup apa-apa Pak Bu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kuasanya kepada dia. Amin, amin ya Bapak. Amin. Maka Bapak Ibu, aku kalau udah itu geram-geram sendiri aku kadang-kadang. Kenapa lah? Nanti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nyuruh dia lebih berubah naik ke atas Ka'bah untuk panggilan azan. Supaya apa? Terdengar di seluruh kota Makkah kalimat azan itu berkumandang. Bukan tak ada orang yang tak beriman sama Nabi pada saat itu, masih banyak. Tapi Nabi biarkan mereka Bapak Ibu kumandangkan azan, tetap harus berjalan di atas supaya kedengaran kuat pada saat itu. Wah, kalau panggilannya memang harus kuat. Kalau pelan, mana dengar orang kalau azan pelan? Allah, Akbar Allah, Allah, adalah sholat yang paling. Ada orang kayak gitu mau datang ke masjid. Nah makanya ya panggilan itu memang harus kuat loh. Ini enggak disuruh pelan. La ilaha illallah. Loh Pak kok pelan kali? Iya disuruh menteri. Gila aja orang sekarang Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang panggilan itu kuat. Makanya apa itu Ustaz? Bilal bin Rabah itu suaranya memang kuat dan beliau masih muda. Makanya apa itu Ustaz? Dianjurkan yang mengumandangkan azan itu yang masih muda-muda, jangan yang udah tua serem aja kita Pak. Kalau kira-kira nggak ada disenter-senter, udah Ustaz Arif nggak ada, Bang Eko nggak ada, dah majulah Pak yang tua-tua. Kalau masih ada yang muda-muda, silahkan. Tapi kalau mau ngambil syafaat sesekali dari azan boleh Ustaz, boleh nggak apa-apa.
Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih muda memandangkan azan enak kali. Aku dulu Pak Bu, mohon maaf waktu masih kuliah di YN, dulu namanya masih YN. Aku tinggal daerah Maryland. Apa kata orang sini? Wah, Ami, kau kan dah tinggal di sini. Kami sini semuanya pensiunan PDP. Kau tengoklah waktu tua apa, Pak Leman dan sekarat kan. Waktu no kayak gitu, berjalan udah pincang-pincang. Jangan kau suruh Wak Sutris ngajar, nanti dia megang mic udah meleter katanya. Nah, jatuhlah mic bersuara lagi. Nah, ya Wak, aku aja ngajar. Tapi aku maghrib bisa subuhnya bisa, karena aku siang kuliah tak bilang. Terakhir ya udahlah, gak apa-apa Wak Sutris adalah nanti. Kebetulan Wak Sutris memang rajin juhur asar, nggak pernah absen. Tapi Wak Sutris ini bagus, umurnya udah 79. Apa itu Ustaz? Naik nafas pun agak sangat mau gitu. Allahu Akbar, ya salat. Biar enak, dikit-dikit kan nyamaikan Nabi. Ya salat. Internasional Pak. Tapi kalau udah aku yang ajar, oh senang kali orang situ Pak. Bangun semuanya kalau udah subuh. Aku kalau ajar, oh menggelegar ini bisa pecah nih Pak. Supaya kayak mana rupanya? Oh dengar Pak. Allahu Akbar, Allah. Kayak gitu di komplek itu ninggal waktu dikubur jam 3 sore ajan maghrib aku kayak gitu bangkit waktu lagi dari kubur. Sampai nggak jadi biji kali aku kuat kali bising. Nah maka Bapak Ibu ya dirahmati Allah itulah. Kalau yang masih muda ini kadang-kadang, kalau yang udah tua itu mohon maaf apa hayal sholat hayal falah. Kok kamu oh iya lagi ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah sepele orang yang memandangkan azan. Bapak Ibu nanti boleh cek hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi di jilid yang kedua. Apa kata Nabi Ustaz? Orang yang sering memandangkan azan jangan pernah sepele kata Nabi. Nanti orang yang sering memandangkan azan karena suaranya orang lain ingat sama Allah, karena suaranya orang lain datang ke masjid sujud di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Nanti dia mati yang sering memandangkan azan itu mati kata Nabi. Jasadnya dimasukkan ke dalam kubur. Hafazallahu ala jasadi. Jasadnya itu tak akan pernah busuk dimakan tanah. Itulah luar biasanya orang yang sering memandangkan azan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah aja. Cuman jangan pula mohon maaf apa itu Ustaz kadang-kadang nanya sama Ustaz aku aja nggak pernah Ustaz. Jadi Wak sering ngomong. Aku yang sering komat Ustaz, jadi macam mana Ustaz? Yaudah busuknya separuh. Kalau komat cikit aja tidak banyak-banyak kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Masya Allah berikan nikmat sehat. Nanti ramaikan ini Masjid Al-Qamar. Jangan apa itu Ustaz? Gaya-gayaan buka bersama, buka puasa di luar. Maghribnya tinggal, isanya tinggal, apalagi Ustaz puasanya juga lewat. Apa itu Ustaz? Tarawihnya juga selesai. Oh, jangan pernah kenapa? Waktu yang sudah berlalu tak akan bisa kita ambil lagi. Jangan pernah lewatkan sholat tarawih karena 1 tahun cuma sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tarawih nanti kemarin Pak. Aku sampai sekarang Pak punya kawan umurnya 29 tahun Pak, masih muda. Di atas aku lagi 4 tahun. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu Ustaz? Bapak Ibu dia ginjalnya udah nggak fungsi, 3 tahun udah nggak fungsi. Jadi 3 tahun ini apa itu Ustaz? Cuci darah ke rumah sakit Rasida, rumah sakit khusus ginjal di jalan Iskandar Muda. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah 3 bulan ini udah drop, udah nggak bisa apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu pernah tak
sekarang udah antara sadar sama enggak. Pernah waktu itu Pak Bu, tak tanya waktu masa sadar-sadarnya, Bang, abang kalau misalnya sekarang dikasih Allah sehat, abang mau apa katanya? Apa katanya? Cuman satu yang aku pengen. Apa itu? Aku cuman pengen datang iktikaf di masjid katanya. Coba bayangkan kamu, orang sakit ingin dia datang memakmurkan masjid. Makanya sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih sehat Allah berikan, masih muda-muda kita Pak Bu, jangan pernah tinggalkan sholat jamaah di masjid. Kalau udah tua Pak Bu, kurang nikmatnya ibadah. Aku pemimpin jamaah haji umrah Pak Bu, mohon maaf, kadang-kadang itu jamaah umrah, mohon maaf, dari sini Pak Bu, semangat kali, nenek mana? Bisa jalan kira-kira? Oh, insya Allah Ustaz. Oh, ini udah latihan. Tengok gaya nenek itu yakin aku. Oh, mohon maaf, sampai di Madinah masih, kalau Madinah itu gak ada ibadah khusus ya, cuma sholat aja di Masjid Nabawi. Begitu sampai di kota Makkah, ambil mikot sholat 2 rakaat Bapak Ibu, begitu masuk ke Masjidil Haram, ini kaki yang awalnya bisa jalan Bapak Ibu, karena faktor usia nggak bisa jalan waktu itu, nangis nenek. Gak dijawabnya. Nenek kenapa? Nenek kenapa? Semua hilang Ustaz. Kata bilang, sholat itu jangan kayak nenek ditembung kan bilang. Ditembung kan, mohon maaf Pak Bu. Apa itu Ustaz? Kalau di sana selop itu dia masukkan ke dalam plastik, masukkan ke tas, dibawa kemana-mana, ya. Itu kalau misalnya hajat atau Bapak Ibu umroh, ya, jangan letakkan di depan-depan itu, raih itu bagus, selesai. Bukan nggak ada orang yang ngambil, cuma disapu sama tukang cleaning service itu yang bolak-balik nyapu aja kerja. Nah, itulah, maka dimasukkan ke tas itu, tas tentengan tuh ya, masukkan ke tas dan bawa kemana-mana. Datang nenekku diletakkan pula di situ. Nah, sebenarnya bukan itu yang jadi masalah. Apa yang nggak bisa jalan? Harus jadi apa Ustaz? Didorongkanlah Pak Bu. Di sana kalau udah didorongkan, itu bukan kami lagi, ada petugas khusus Pak Bu. Dan itu bayar berapa Ustaz? 350 real. Kalau orang Arab nggak mau kurang. Kita orang Indonesia mahasiswa masih mau kurang, 1 juta kadang-kadang. 350 berapa Ustaz? Itu sama dengan 1.500.000 Pak. Terakhir apa? Untuk 1 kali ibadah. Dan mohon maaf Pak Bu, kalau udah didorongkan, tawafnya itu nggak sampai Ka'bah lagi. Kita yang jalan masih enak, mudah masih enak Pak Bu jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enak kita masih muda. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai Ka'bah langsung. Tapi kalau yang udah didorongkan nggak boleh sampai. Disuruh polisi, naik kata polisi. Itu di lantai 1, 2, 3 atau 4. Dan artinya diameternya lebih besar. Kalau yang sampai Ka'bah, kami 15 menit, 20 menit, 7 putaran selesai. Tapi kalau udah sampai di atas panggung, nggak siap, 1,5 jam nggak siap-siap nenek itu udah sampai ngomong apa tuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmatnya dikurangi. Itu masih gerakan. Belum lagi nanti bacaannya Pak Bu, bukan semerawut lah, udah tua Pak Bu tak bilang. Kalau tuanya masih bisa ingat-ingat sedikit, syukur. Ini kadang-kadang udah 7 bahkan Pak. Mohon maaf, kadang-kadang nggak tahu lagi apa bacaannya Ustaz. Ada pula model kayak mana? Mohon maaf Pak. Selama di Medan, wah ini jadi mantan preman kata orang sih. Jadi begitu tobat langsung umroh sama aku. Sampai di sana Pak, dia udah tua. Sampai di sana, aku bolak-balik manasik tak bilang, wah kalau nggak uang nggak tahu apa-apa doanya. Pas tawaf gitu aja sama sa'i pun gitu juga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus putar gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Putar terus Pak kayak gitu. Tapi bolak-balik tak bilang, lupa Ustaz apa bacaan? Oh subhanallah. Nanti nanya lagi, apa Ustaz bacaan? Nanya. Gini aja lah, aku paling malak gitu kadang-kadang. Gini aja lah, apa yang gua tahu itu aja dibaca. Betul Pak Bu diamalkannya. Dia selama di Medan nggak pernah ke masjid. Sampai rumahnya di samping masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Yang sering didengarnya dari masjid apa Ustaz? Cuma satu, pengumuman kemalangan. Oh, apa katanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu aja dengarnya di masjid. Cuma itulah tahu dia Pak Bu. Terakhir waktu semuanya subhanallah walhamdulillah, waktu lain udupnya Pak Bu. Apa katanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Terakhir apa itu? 7 kali diputarnya Ka'bah itu waktulah yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rezekinya mulai itu mati di Mekah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu jangan Ustaz soal haji umrah. Jangan kalau soal sholat aja Pak, yang masih muda sama udah tua beda kali Pak. Gerakan yang masih muda pasti gerakannya Pak. Perhatikan. Awas kali kau jangan sok preman terus. Yang masih muda, Pak, mohon maaf, gerakannya masih mantap. Tapi dia masih muda pasti takbir. Allahu Akbar. Berdirinya pas, takbirnya juga pas. Yang masih muda. Maksudnya Bapak Ibu yang masih muda gerakannya masih enak. Apa duluan jatuh? Perhatikan. Allahu Akbar. Apa duluan jatuh? Lutut. Kenapa lutut duluan jatuh? Karena masih muda, sanggup lututnya menahan berat badan. Itu yang masih muda. Kalau yang tak tua, kita nenek. Apa duluan jatuh nenek? Apa duluan jatuh? Tangan udah beda Pak. Kenapa nggak sanggup lagi lututnya nahan berat badan? Ustaz lah betul nih itu sholat Ustaz, betul. Jangan kita suka nyalahkan orang. Dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i tentang sifat sholat Nabi dulu pernah waktu sholat yang duluan jatuh lutut. Dalam kitab Dalil Autor karangan Imam Asy-Syaukani, Nabi duluan jatuh pas sholat, yang duluan jatuh tangan. Kita ambil garis tengah bahu, yang duluan jatuh lutut betul, yang duluan jatuh tangan juga betul. Yang salah mana Ustaz? Kepala duluan jatuh. Bundas kepala waktu botak udah sih. Itu masih mau kondek. Belum lagi bangkit dari sujud Pak. Perhatikan. Yang masih muda enak kali bangkit dari sujud. Apa duluan naik? Allahu Akbar. Apa duluan naik? Kepala. Mana kau udah nenek? Apa duluan naik nek? Hah? Pantat dulu nenek tenang. Dekat dinding pegangan rantangan sampai atas bunyi ulang pegang kerok astagfirullah batas sisa sholat isbat. Maka Bapak Ibu udah biasa sholat yang masih muda sampai makanya sekarang masih muda jangan pernah tinggalkan ibadah. Anak-anakku semuanya makmurkan masjid. Pak Bu, jadikan masjid ini ramah akan anak-anak. Jangan sampai masjid itu fobia jadi anak-anak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang penyebab masjid itu sunyi. Apa itu Ustaz? Yang pertama, ada kadang-kadang jamaah masjid itu sanggup ngusir anak-anak dari masjid. Ini boleh Ustaz? Nggak boleh kamu. Nabi bilang kalau kau punya anak, atimu auladakum, kau itu nggak punya literasi pendidikan kecuali lewat pembiasaan. Anakmu sekarang kalau kamu biasa nanti dia datang ke masjid, sholat dan mengadukan hidupnya sama Allah. Dari kecil kau harus biasakan kata Nabi. Makanya yang merintahkan anak-anak itu ke masjid sebenarnya bukan orang tua. Siapa Ustaz? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan usir anak-anak ini dari masjid. Memang Bapak Ibu, anak-anak ini mohon maaf, 5 orang itu datang, suaranya macam 25 orang. Yang perempuan nanti tari-tarian kena. Ini punya nenek letak sini. Ini kurang bapakku ini letak sini. Bapak yang wangkap letak situ. Kalau yang laki-laki cuman Ustaz, begitu kawannya rubuh, dia pun dari belakang ciut. Nangis. Terakhir disunduhnya uang yang muka, nama uang yang muka nih. Memang nggak ngomong dia apa? Apa
kan nggak ada cerita Pak Bu nangis pulang orang sampai kadang-kadang apa itu Ustaz dilompat orang tuh pagar dilompat orang tuh pagar tak tanya weh kemana yuk sholat mau kemana kalian enggak Ustaz nggak mau kami kenapa mau dimakan waktu kan waktu udah macam makan orang tak tengok Pak jadi memang kayak ya ribut lah anak-anak tapi ada ngatasinya Ustaz ada Bapak Ibu kalau anak-anak ini nggak mau ribut satu caranya cuma Ustaz kalau kita sholat, kita mau anak-anak ini nggak ribut di belakang, letakkan satu remaja masjid yang mukanya macam malaikat hijau ini. Nah, siapa kira-kira? Tengok. Nah, begitu ribut dia cabut jawabnya. Hingga sisanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk hari ini ajak semua ke masjid. Baru yang ketiga, Pak. Yang kedua, apa itu Ustaz? Penyebab masjid itu sunyi. Ada kadang paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tak wajib ke masjid. Ini fatal Pak. Ini cerita tentang fikih kita. Ustaz ya, Bunda, Bapak, Ibu, ya Bunda, pernah nggak dengar kalimat begini? Perempuan itu lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Pernah dengar nggak? Tarawih nanti nggak usah masjid. Loh iya, kenapa? Lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Kok nggak diamalkan? Itulah. Diamalkan. Jadi mulai malam ini nggak usah lagi di masjid. Jadi tarawih nanti nggak tarawih Kak. Sholat di rumah lebih baik sholat di masjid. Sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Siapa yang bilang Kak? Aduh, saya gila semua. Ustaz, kapan Nabi Muhammad pernah rupanya ngelarang perempuan datang ke masjid? Pernah. Itu nggak bisa kita bantah Pak Bu. Tapi itu hadis itu punya asbabul nurut Pak. Nabi itu melarang perempuan ke masjid kenapa? Waktu dulu sahabat laki-laki dan perempuan itu Bapak Ibu limbahnya sama. Apa namanya ngajinya sama Bapak Ibu. Habis ngaji sholat Bapak Ibu. Dan model sholatnya masih pindah-pindah. Kadang di rumah Nabi, kadang di rumah Arqam, kadang di rumah Abu Bakar. Untuk mengelabui orang kafir. Karena kalau tahu dia orang Islam di sholat, ngajak yang lain bakal dibunuh nih semuanya. Maka pernah kejadian seorang muslimah keluar dari rumahnya untuk ikut sholat jamaah sama Nabi. Bapak Ibu, perempuan tersebut ditangkap sama orang kafir, diperkosa, dibunuh di tanah mati. Keluarlah statement dari Nabi, hari ini perempuan untuk menjaga fitnah sholat lebih baik di rumah. Itu kata Nabi. Tapi kapan Ustaz? Dulu. Sekarang udah tidak ada lagi. Maka keafolan, bukan maka perempuan juga memiliki kelebihan tersendiri untuk memakmurkan masjid. Jadi makanya Bunda, dari mulai hari ini, besok subuh, maghrib, zuhur, asar sampai 5 waktu, datang ke masjid memakmurkan masjid. Sama pahalanya macam kafir laki-laki. Ya, gak ada lagi menangkap ibu. Apalagi nenek, gak ada lagi menangkap nenek. Siapa yang menangkap nenek? Aku yang serem nengok nenek itu jauh. Nyebrang dari sini. Mana sanggup main terus. Ada mau nangkap nenek, makanya jangan kecangkilan. Jadi ajak kawan-kawan nenek-nenek yang partai-partai tua yang lainnya. Nah, makanya Bapak Ibu sama kayak gini dulu waktu ini, kalau Bapak Ibu ingat Hajjah Nur Asia Jamil sama Asmida Darwis dulu, itu kan kasidah-kasidah yang mereka nyanyikan. Ingat kita sama Allah kalau mereka nyanyi. Tapi setingkat di masyarakat apa? Itu ya boleh. Haram suara perempuan aurat, nggak boleh itu didengar. Musabako nggak boleh, itu haram. Perempuan nggak boleh ikut musabako aurat suaranya. Palu itu kan waktu Hajjah Asia Jamil sama Asmida Darwis muncul ke permukaan lagi itu komentar orang. Tapi dia nggak nengok fikih. Kapan suara perempuan itu aurat? Palu. Dalam fikih disebutkan suara perempuan itu aurat ketika kapan? Al-ilgha tazulu bisyahwat. Suara perempuan itu tergolong kepada aurat ketika suara perempuan itu mendayu-dayu sampai menaikkan syahwat. Contoh mana itu Ustaz? Itulah biduan-biduan keyboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih bersama kami dengan Kibatil Amri akan membawakan banyak lagu dan menemani malam pesta Maharja hari ini dengan pernikahan Nabi kita Sukyani dan Parno. Mudah-mudahan di keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Bercerai. Baru lagi nikah, baru bercerai. Itulah yang haram itu. Kalau lagu Haja Durasi Jamil muda-muda masih ingat, manalah yang buat haram juga? Mana yang buat naikkan syahwat? Dengar lagunya aja pun ngeri awak. Apa kata? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada wak naik syahwat di situ? Ada wak dengar lagu kayak gitu naik syahwat? Atau Ustaz kami tak ada harus malam boleh begitu yang perempuan Ustaz perempuan boleh. Siapa bilang nggak boleh? Baca Yasin Ustaz dia nggak mantap. Rupanya pas itu baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada waktu naik sawah di rumah. Kalau ibu baca Yasin pakai doa kuat-kuat, baca Yasin itu naik sawah waktu. Larikan waktu ke rumah sakit jiwa. Ada gila-gila dari kurasa. Oh, baca Yasin naik sawah tipulah. Ini nggak betul Pak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perempuan punya andil untuk memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir, apa itu Ustaz? Jangan lupa kita hari ini jadi orang tua soleh, dan jangan lupa untuk mensolehkan anak-anak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi masa pandemi kayak gini Pak Bu, sekolah swasta yalah kadang masuk, sering masuk ya. Tapi kalau dalam negeri, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekolah. Artinya apa? Tanpa kita sadari Pak Bu, kita dituntut untuk jadi guru langsung bagi anak-anak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka Bapak Ibu sekarang kita udah bisa dekatkan apa Ustaz anak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka belajar agama. Jangan pernah lupakan pendidikan agama mereka, lupakan pendidikan agama mereka. Kita didik anak kita pendidikan umum, kita sekolahkan mereka di tempat pendidikan umum. Jangan lupa untuk mereka supaya bisa baca Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan harapan semua orang tua apa itu Ustaz? Jangan hanya sampai anak bisa baca Quran, kalau bisa anak seperti anak-anak kita santri-santri ini yang bukan hanya bisa membaca, tapi juga bisa menghafal Al-Quran. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku sampai sekarang punya anak umur 4 tahun setengah Pak, belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Arab. Tapi PKD stimulus respon dalam ilmu pendidikan aku terapkan untuk anak ngapal Quran. Akhirnya apa? Anakku umur 4 tahun setengah sudah hafal surah An-Naba, belum bisa baca Quran Pak. Belum hafal surah An-Naba, belum hafal sudah hafal surah An-Naba, hafal surah Ar-Rahman, hafal surah Al-Mulk, hafal kuliah 3, Al-Fatihah dari 2 tahun dah hafal. Maka Bapak Ibu kalau punya anak cucu aku sering ingatkan, jangan sampai Bapak Ibu apa itu Ustaz, cucu kita itu harus kita, saya bilang harus kita, atau anak kita itu yang hafalkan Al-Fatihah itu harus kita Pak. Kenapa? Sampai kapanpun dia sholat tetap dia baca Al-Fatihah, maka selama itu akan mengalir pahalanya sama kita orang tua. Itu luar biasa ya Pak. Makanya aku sering bilang ingatkan sama halayak muda, anaknya masih kecil, pulang gendong anaknya. Sering disatukan sama dada, Pak, sama dada, gendong, pulang dari kerja gendong. Apa Ustaz bacakan Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besar nanti anak kita terbiasa Al-Quran itu dia dengar dari kecil, maka tak terasa asing dia kepada Al-Quran itu. Terakhir apa itu Ustaz? Insya Allah dia habis Quran 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatkan sama anak-anak kita semua. Pak, Bu, mohon maaf. Apa itu Ustaz? Mohon maaf kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua hari ini harus cerdas Pak Bu.
Jangan kadang-kadang, mohon maaf, tidurkan anaknya aja pun di TikTokin dulu kan. TikTok, akhirnya apa? Lebih hafal anaknya lagu TikTok daripada Quran. Lebih hafal anak-anak lagu TikTok daripada Quran. Tapi coba begitu dia tidur Pak Bu, kita bacakan waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Bersabda nanti kiranya besar nanti insya Allah sesuai dengan doa kita jadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Oh, orang tua sekarang gendongnya anaknya Bu, sorry keluar, gendongnya anaknya, apa kata mama? Bukan ngaji, bukan selawat. Anak siapa? Siapa? Bapak muda siapa? Siapa? Dibilangnya anaknya dah anak siapa? Anak siapa? Siapa? Bapakmu siapa jarum? Semua jarum apa aja? Nggak ngeri ya. Terakhir sekolah anaknya ditanya sama gurunya, bukan? Sini kau. Apa itu Bu? Rumah batu bahkan ya. Anak siapa kau nak? Jangan kan ibu, mak aja nggak tahu anak siapa. Anak siapa? Anak siapa? Oh, semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini dekatkan anak kita kepada Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa Ustaz? Agar anak kita jadi hafiz Quran Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu nanti cari menantu kalau punya anak gadis, cari ustaz muda macam aku nih Pak. Ya, bukan apa-apa Pak Bu. Kalau nikah anak Bapak Ibu sama ustaz muda macam aku ini, mohon maaf, aku paling sikit satu hari itu ngisi 3 kali Pak. Hari ini 5, ini yang ke-6 Pak. Tadi habis maghrib satu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati. Apa itu Bunda? Ini Ustaz ketinggalan bontornya Ustaz. 3 kali bawa bontor pulang selesai nggak kalau masak ini di rumah. Itu yang 5 tadi ngasih bontor, cuman yang ke-6 juga tahu nggak? Ya aku nggak minta kok. Orang rumah sering pesen Pak. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pula dekatkan anak kita sama Al-Quran. Semoga Bapak Ibu yang keuntungan terakhir Pak Bu, kalau anak habis Quran, apa itu Ustaz? Nanti kita dalam kubur Bapak Ibu, dalam kubur kita langsung nanya sama malaikat. Wah, itu luar biasanya. Berani kita nanya sama malaikat, kata Nabi. 5 takdir interni. Malaikat, tadi kau pukul aku, tadi kau siksa aku, tadi kau campur aku. Sekarang kenapa kau berhenti memukul dan menyiksa aku? Apa kata malaikat? Bagaimana aku bisa memukulmu? Bagaimana aku bisa menyiksamu? Ada anakku yang dulu kau sekolahkan di pesantren, dia habis Quran sekarang sudah 30 juz, dan hari ini dia mengulang hafalannya surah Ar-Rahman, dan dia hadiahkan untukmu hafalan Qurannya, sehingga menjadi dinding kepadamu. Aku tak bisa menyiksamu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicek anaknya betul Pak Bu, ternyata waktu itu sudah jadi hafiz Quran. Teringat dia sama almarhum ibunda terakhir kali dikafani, waktu itu dia bacakan di Masjid Al-Qamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis asar dia baca Quran sambil meneteskan air mata. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Menetes air mata anak tersebut. Kenapa? Ketika dia baca Al-Quran, teringat dia akan wajah ibunya terakhir kali dikafani dan dimasukkan ke dalam liang lahat pada saat itu. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'na lil anam. Menetes lagi air matanya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika ia baca Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia teringat akan wajah ayahnya terakhir kali dia kafani. Dia masukkan ke dalam liang kubur dan dia bukakan kain kafan ayahnya, diharapkan ke anak hidup Bapak Ibu.
Dan dia katakan, ayah, inilah pertemuan kita terakhir kali di dunia. Kelak ketika aku sudah tiada dan kau juga sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga. Teringat dia pada saat itu. Barulah pada saat itu Bapak Ibu kita rasakan apa itu Ustaz? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru kita rasakan, ya Allah, betapa bahagianya aku, betapa bangganya aku, anak yang selama hari ini aku besarkan, anak yang selama hari ini aku sekolahkan. Ternyata ketika aku tidak bisa lagi apa-apa, tak bisa lagi apa-apa di hadapanmu, anakku bisa mendatangkan syafaat Quran kepadaku. Situ kita baru rasakan kebahagiaannya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur kalau anak sekarang kita didik dalam pendidikan agama. Apalagi anak-anak sekarang Pak Bu kecil, tengoklah pulang TK orang udah hafal semua nama kadang-kadang. Amma ya tasa'alun aninna ka'ilaji alati humtihi muhtalekon. Bukan muhtalekon saya. Jadi apa nih? Muhtalifun alati humtihi muhtalekon. Bukan muhtalekon, muhtalifun. Muhtalekon, muhtalifun. Bapak ngomong kurang juga kadang-kadang ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kecil sekarang tahfiz sudah banyak Pak Dunia, dari kecil-kecil syukur. Aku dulu dari kecil nggak ada tahfiz Pak Bu. Aku selesai ngapal Quran tamat sekolah Pak Bu. Tamat sekolah baru ngapal Quran, udah masuk kuliah. Aku tengok kawanku loh, kok bisa dihafal Quran itu 30 juz. Lah 300 baru 600 halaman Pak Bu. Luar biasa. Namanya Bapak Ibu dia bisa, aku kok nggak bisa. Aku cuti 1 tahun Bapak Ibu menyelesaikan hafalan Quran 30 juz, nggak sampai 1 tahun. 9 bulan 28 hari selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu hafalanku. Udah selesai Bapak Ibu, masuk aku lagi kuliah. Alhamdulillah Bapak Ibu ada event se-Sumatera Utara tingkat mahasiswa, aku juara 1. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, aku dikirim ke nasional. Sampai di nasional Alhamdulillah Bapak Ibu aku pernah juara terbaik 4 tingkat mahasiswa se-Indonesia di Malang, Jawa Timur waktu itu. Tepuk tangan dulu. Ya tepuk tangan dulu. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini bukan kaleng-kaleng. Bercanda. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah kalian adik-adik hari ini terakhir persatu rajin-rajin kalian ngaji ya, baca Quran ya, menjadi anak soleh ya sayang ya. Kalau kalian malas ngaji, kalah kalian sama kodok. Kodok kalau habis hujan apa katanya di parit ini? Mau kan? Tapi ada juga kodok yang malas ngaji. Apa itu Ustaz? Begitu turun hujan, apa katanya? Kalau ada anak-anak malas ngaji, bapaknya juga malas baca Quran, mamanya juga malas ngaji, jadilah orang tua keluarga kok. Jadi nah maka Bapak Ibu yang anak kita semua jadi hafiz Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum.